Saudara sekalian yang terkasih, bacaan hari ini adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa sikap apa yang perlu ada di dalam diri kita untuk menyambut misteri itu. Nah, sikap yang harus kita bangun dalam Injil tadi, sikap yang penuh belas kasih. Nah, sikap yang penuh belas kasih inilah sebenarnya harus diwarnai dari pengalaman ketakutan para rasul itu, melihat suatu yang mengherankan di dalam penampakan Yesus kepada para muridnya. Itulah situasi yang perlu kita pahami dari firman ini. Dan tampaknya Yesus itu juga tidak mudah. Yesus tidak mudah untuk bisa mengajak para rasul itu memahami itu. Mengapa saya menceritakan ini? Ini bukan saya dongeng kepada Anda, tapi yang saya mau gambarkan itu tidak jauh berbeda dengan kita yang mengatakan diri beriman. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda kalau kita mengalami problem yang sulit, masihkah kita setia kepada Tuhan? Tidak gampang. Itu yang saya mau tekankan. Jadi bukan ceritanya dongeng ini, Anda bisa baca sendiri di dalam kitab suci kalau mau. Bahkan banyak yang tidak sempat. Saudara sekalian, ini tantangan hidup. Dan makin maju ke pemikiran manusia, makin kompleks, makin rumit kehidupan itu bila dibandingkan dengan saya 50 tahun yang lalu. Surabaya, saya orang Surabaya, sederhana sekali. Dan orangnya tidak sebanyak ini umat Katolik. Saya ada di paroki kelahiran Santa Pramaria Kepanjen pada waktu saya masih SD. Suasananya lebih tenang karena hidup di dalam masyarakat relatif juga tenang. Keluarga bersama-sama ayah dan ibunya dengan anak-anak datang ke misa tidak terlambat. Dan mereka itu duduk di mana mereka bisa berdoa. Dan orang sekarang ini cenderung misa sekedar kalau tidak hati-hati sebagai suatu kewajiban murni. Pokok saya ke misa, pikiran saya kemana-mana terserah. Bahkan dibantu dengan alat elektronik yang namanya HP itu untuk mengacau diri kita. Jadi artinya situasi yang demikian itu bagaimana kita harus belajar apa yang dialami oleh para rasul pada waktu itu. Saudara sekalian, sebenarnya apa yang mau ditampakkan oleh Yesus pada waktu dia setelah wafat dan kemudian bangkit, yaitu bagaimana Tuhan punya kepedulian kepada manusia. Itu bukan kita dituntut untuk mengerti misteri Tuhan, bagaimana kebangkitan itu terjadi. Yang kita tahu bahwa kebangkitan berarti orang yang sudah meninggal lalu kemudian dengan kekuatan Tuhan Yesus itu lalu keluar dari kuburannya. Itu yang ditahu. Tetapi untuk apa keluar dari kuburannya dan bagaimana para rasul melihatnya? Perlu waktu. Yang digambarkan itu 40 hari. Itu pun tidak menjaminnya. Tapi sudah sedikit banyak memberikan suatu ketenangan bahwa Yesus itu bukan hantu. Karena itu Yesus itu menampakkan diri
di dalam perjamuan makan. Jadi para rasul yang dari Emmaus itu dalam perjalanan yang penuh hatinya galau dan sebagainya. Nah, di situ ada orang yang sebenarnya Yesus itu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Pura-pura tidak tahu apa yang terjadi selama ini yang dialami oleh para rasul. Tetapi dalam percakapan-percakapannya itu ke Emmaus itu, para rasul atau dua rasul ini khususnya tertarik, tapi tidak mengerti mengapa tertarik dengan apa yang dikatakan, karena mereka juga tidak sadar bahwa yang menemani perjalanannya itu ke Emmaus itu adalah Yesus. Tidak menyadari, tetapi merasakan adanya sesuatu. Nah, kapan para rasul lalu sadar, tahu? Ini pengalaman kita juga, yaitu pada waktu Yesus masuk ke rumah yang sebenarnya dia mau meneruskan perjalanannya, tetapi disuruh masuk ke rumah, dan di situ mengadakan perjamuan yang berarti makan roti. Dan memang pada waktu itu orang tidak minum air tapi anggur. Nah, saat memegang itu, sadarlah para rasul itu Yesus. Tetapi tidak lama, karena Yesus kemudian pergi. Pembelajaran bagi kita adalah di dalam kehidupan manusia ini, seperti Anda juga, banyak kebingungan, banyak keteledoran, banyak kejahatan yang kita alami, banyak perbedaan-perbedaan agama yang sebenarnya tidak perlu ditekankan pertentangannya antara perbedaan-perbedaan itu. Itulah yang membuat kita juga bingung. Apalagi politik sekarang ini, syukur tidak terjadi sesuatu yang menakutkan. Apakah itu bencana, apakah itu konflik yang hebat, tapi tenang. Hanya kalangan-kalangan orang yang di atas itu yang kebingungan karena mereka punya kepentingan politik. Tapi rakyat biasa seperti Anda tidak, pulang ke rumah juga aman. Tetapi kesulitannya lain untuk hidup, kesulitannya yang lain untuk bisa setia kepada apa yang Tuhan berikan. Inilah yang perlu kebangkitan. Ini yang perlu kebangunan rohani. Juga termasuk imam, termasuk saya, bukan orang yang sudah suci begitu saja. Saya malu kalau apa yang saya lakukan ini orang lain tahu. Tetapi Yesus tidak membuat orang itu malu, tapi membuat orang itu berani dan tidak putus asa. Itulah yang ditampakkan dalam 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Petrus banyak menyangkal dulunya, lalu menyesal dia. Lalu yang lain juga ragu-ragu, ketakutan, dan tidak berani keluar rumah dan sebagainya. Ada yang menangkap ikan semalaman tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Yesus datang di tengah malam, lalu mencoba, tebarkanlah kembali ikan itu. Ikan itu lalu menjadi banyak. Apakah mujizat itu selalu demikian? Anda sakit, berdoa, langsung sembuh. Apa itu yang kita harapkan? Memang itu yang kita harapkan semua sebagai manusia. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Apakah kita dijadikan orang yang sakit hati karena diperlakukan tidak adil secara sosial? Yang kaya tambah kaya, juga termasuk orang Katolik. Yang miskin tambah miskin. Dan gereja rupanya hanya melihat orang-orang Katolik yang kaya, itu yang dituduhkan. Bahkan yang menengah atau konco-koncoan datang ke gereja karena konco, karena teman. Semuanya itu mewarnai. Tetapi itu tidak membuat misa ini menjadi misa yang tidak berguna,
Karena misa ini bukan saya yang mengundang Anda, dan bukan saya yang mengubah roti itu menjadi tubuh Kristus, anggur itu menjadi, bukan saya. Saya diberi tugas karena tabisan saya, dan saya diminta kesetiaannya untuk menghadirkan itu, dan umat juga diminta kesetiaannya untuk menerima dan menghidupi sakramen baptisnya. Itu penting. Banyak yang sudah lupa sakramen baptisnya itu karena dibaptis sejak kecil dan tidak ada pembinaan dari orang tua. Hilang. Banyak saya hadapi itu sekarang itu, dengan mengatakan aku bukan Katolik karena aku dulu tidak ngerti jadi Katolik. Ya karena terlalu cepat, umur 4 tahun dibaptis, sementara orang tuanya tidak Katolik, hanya diandaikan anak ini rajin ke gereja. Itu terjadi di Surabaya. Saya orang Surabaya. Saudara sekalian, jadikanlah peristiwa kebangkitan ini aktual. Aktual dengan cara kita awali dengan saya harus berubah. Saya tidak boleh mengandalkan atau mengandaikan bahwa saya itu sudah Katolik karena pergi ke gereja. Syukur Anda pergi ke gereja, tapi ngapain Anda pergi ke gereja dan bagaimana sikap Anda pergi ke gereja, itu semua. Dan saya pun juga mengorbankan misa. Wah, syukur Romo Widoyogo yang sudah lansia suaranya masih banter. Itu bukan itu. Tapi justru saya bersyukur karena apa? Saya bisa berbuat sesuatu. Di mana misa ini bukan rutinitas. Misa ini bukan tergantung pada kor yang hebat, pelayanan baik, tidak. Ini tergantung pada kita semua. Ikut berdoa, ikut menyanyi, ikut memuji. Itu sebenarnya. Dan itu selalu saya tanamkan. Tapi perlu proses memang. Jadi kita akan kembali bagaimana membuat kita berubah dengan Paskah ini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang punya peduli. Dan Tuhan selalu lebih cenderung mendekati orang yang lemah, orang yang putus asa. Tetapi Tuhan juga tidak ingin orang yang lemah dan putus asa ini mati karena kurang kasih dari saudara-saudara yang lain. Lihat saudara kita, saya juga lama di Widodaren. Jangan lihat Embong Malang dengan begitu banyak kemegahan, hotel-hotel itu mewah. Tapi di lorong-lorong itulah umat kita. Kebangsren, Blawuran, Kedung. Salah, itu umat kita. Itu yang datang ke gereja dengan tidak menyolok. Tetapi yang saya tidak membandingkan. Tetapi orang yang kaya punya kesempatan. Gak oleh isu-isu jam 09.00 nang TP ono gereja gitu, atau di Citraland juga. Itu memang disediakan mungkin, tetapi bukan untuk mengenakan diri, tapi membuat suasana keluarga menjadi lebih baik. Setelah pergi ke misa pada di sana, mungkin mereka setelah misa mereka berrekreasi yang baik di mall berdekatan. Itu positif menurut saya. Tetapi menjadi negatif kalau misa itu hanya sampingan. Misa itu bukan puncaknya, tapi misa itu ingin cepat-cepat misa selesai lalu langsung pergi ke mall. Nah, itu koreksi. Apakah kita bisa mempunyai kekuatan dengan cara yang demikian? Jadi banyak tugas yang perlu dilakukan di dalam misa ini, di dalam masa Paskah ini. Maka marilah saudara sekalian, kita diharapkan akrab, karena Tuhan hadir di dalam keakraban, di dalam kerukunan. Tuhan juga hadir karena kita rukun, karena kita akrab. Maka roti yang dipersembahkan Tuhan melalui imam
itu menjadi roti kehidupan, sehingga Anda menyambutnya bukan sekedar rutinitas, tapi menyambutnya dengan penuh iman dan merasa bahwa Yesus hadir untuk mewarnai hidupku, untuk membuat hidupku move on, membuat aku membangun keluargaku sebagai suatu keluarga yang rukun. Bagi orang yang sakit itu betul-betul dia tidak putus asa, tapi dia betul-betul mencoba kehadiran Tuhan di dalam sakitnya. Dan masih banyak lagi untuk kita wartakan dan kita alami.